sahabat literasi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube ini. Ya, pada konten kali ini kembali kami hadir untuk berbagi informasi seputar kegiatan budidaya tanaman asollah. Ya, untuk kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk menjawab komentar dari salah seorang subscriber channel YouTube ini. Seorang subscriber dan viewer channel YouTube Agroliterasi yang berada di negara Kamerun. Ya, namanya Christian Fisher. Ya, saya melihat beliau ini begitu tertarik untuk mencoba membudidayakan tanaman asollah. Ya, walaupun saya sering memberikan video-video pembudidayaan tanaman asollah dalam skala kecil, tapi sepertinya beliau ini cukup tertarik. Ya, semoga saudara Christian Fisher nanti bisa mendapat pencerahan dari video kita kali ini. Ya, sahabat YouTube, jadi mungkin langsung saja saya akan membacakan ada dua pertanyaan dari beliau ya, menyangkut bagaimana cara memulai tanaman asollah. Ya, yang pertama saya bacakan. Selamat malam Profesor ya, maaf saya belum Profesor ya. Ya, saya mengikuti Anda dari Kamerun. Saya menggunakan penerjemah bahasa. Video Anda sangat menjelaskan. Memang benar saya tidak mengerti bahasa Anda, tapi saya ingin menjelaskan kepada Anda cara memproduksi asollah. Mungkin bertanya maksudnya di sini. Saya menonton beberapa video Anda. Saya punya pertanyaan untuk persiapan cekungan asollah. Jenis pupuk kandang apa yang kamu gunakan? Itu kotoran sapi atau kotoran ayam ya? Apakah Anda menambahkan tanah ke dalam cekungan atau kolam asollah maksudnya? Ya, terima kasih saudara Christian Fisher, Mr. Christian Fisher dari Kamerun. Ya, jadi untuk membudidayakan tanaman asollah tentunya kita membutuhkan berbagai macam kolam ya. Jadi kita tinggal pilih sesuai dengan ketersediaan kolam yang kita miliki. Begitu pula dengan luasan lahan yang kita punya untuk melakukan pembudidayaan tanaman asollah ini. Ya, tadi di sini ditanyakan tentang apakah perlu tanah pada dasar kolam asollah. Ya, jadi tanah di sini tidak wajib ya, tidak wajib. Mengapa? Karena tanah di sini fungsinya itu adalah untuk mengurangi atau menyerap kelebihan panas yang ada di dalam media budidaya tanaman asollah. Ya, jadi tanah ini sebenarnya biar tidak kita berikan ya, tidak perlu kita berikan apabila dalam proses pemupukannya itu kita menggunakan pupuk kandang atau pupuk kompos ya, pupuk yang sifatnya padat ya. Kenapa? Karena pupuk kandang atau kompos nanti itu juga akan menjadi material yang memenuhi dasar kolam yang fungsinya nanti sama dengan tanah ya. Jadi itu mungkin sedikit jawaban dari kami. Kemudian jenis pupuk yang saya gunakan ya, saya di sini paling sering menggunakan kotoran entok ya, kotoran entok. Jadi Anda mungkin di Kamerun, saya tidak tahu pasti apakah di tempat Anda itu ada bebek entok ya. Ya, namun setidaknya saya bisa pastikan bahwa entok ini adalah sejenis itik ya, sejenis itik ya, dan kotorannya itu yang saya gunakan sebagai pupuk untuk tanaman asollah ya. Kotoran atau kotoran hewan daripada entok, bebek entok tadi yang sudah menyatu dengan tanah yang menjadi dasar kandang bebek ya, itu yang saya gunakan sebagai pupuk untuk menyuburkan tanaman asollah ya. Dimana pupuk tersebut, kotoran entok tadi itu kita rendam dalam air selama 1 malam ya. Itu kita rendam selama 1 malam, kemudian besoknya sudah bisa kita terapkan, sudah bisa kita gunakan menjadi pupuk untuk tanaman asollah.
Ya, kenapa kita melakukan proses perendaman? Itu tujuannya adalah apabila ada material-material yang sifatnya ringan seperti ampas makanan daripada entok, itu nantinya tidak terapung ke permukaan. Tidak terapung ke permukaan media budidaya tanaman asollah. Ya, jadi seperti itu sahabat YouTube ya, saudara Christian Fisher. Jadi saya menggunakan kotoran entok. Anda juga bisa menggunakan kotoran ayam, kotoran sapi bisa ya. Namun sebelumnya itu dikeringkan dulu, kemudian dilakukan proses perendaman. Ya, seperti yang saya katakan tadi, kita lakukan proses perendaman selama 1 malam. Ya, seperti itu. Ya, kemudian pertanyaan yang kedua dari saudara Christian Fisher, saya akan mencoba untuk menjawab. Guru, orang bilang sebaiknya jangan menanam asollah langsung di bawah sinar matahari. Masyarakat menyarankan untuk memasang jaring atau pagar pelindung untuk mengurangi paparan sinar matahari. Tapi sejak saya menemukan video Anda, saya sedikit tersesat. Ya, mungkin ini istilah Anda ya. Profesor, mengapa asollah Anda tumbuh subur jika terkena sinar matahari langsung? Apa teknik yang membuatnya bekerja dengan baik? Ya, oke, terima kasih untuk pertanyaan yang kedua dari saudara Christian Fisher, saudara kita dari Kamerun. Ya, jadi cahaya matahari itu merupakan syarat mutlak untuk melakukan proses pembudidayaan tanaman asollah. Jadi di sini posisi kolam itu sangat berpengaruh terhadap hal tersebut. Jadi kolam harus mendapatkan cahaya matahari yang cukup. Saya sering membahasakan bahwa untuk menunjang pertumbuhan tanaman asollah yang baik, maka setidaknya ya minimalnya tanaman asollah atau media budidaya tanaman asollah yang kita budidayakan itu setidaknya minimal mendapatkan cahaya matahari selama 6 jam. Kenapa? Karena cahaya matahari merupakan salah satu syarat mutlak daripada tumbuhan untuk melakukan proses fotosintesis. Ya, tidak terkecuali untuk tanaman asollah. Ya, jadi seperti itu sahabat kita ya. Jadi memang wajib harus terkena cahaya matahari. Apa yang terjadi apabila tanaman asollah tidak terkena cahaya matahari yang cukup ya? Ya, yang terjadi itu adalah tanaman asollah tetap berkembang, namun terkendala dalam hal pertumbuhannya. Ya, diameter daripada tanaman asollah itu tidak berkembang. Ya, jadi sehingga ketika dia tidak terkena cahaya matahari yang cukup, sering sekali tanaman asollah ini bentuknya persis sama seperti lemna. Ya, lemna ya. Lemna kita ketahui ukurannya jauh lebih kecil dibanding tanaman asollah. Ya, jadi seperti itu. Jadi sekali lagi wajib terkena cahaya matahari. Ya, tanaman asollah kita harus terkena cahaya matahari. Jadi tanaman asollah tidak bisa kita lakukan di dalam indoors dan sebagainya. Ya, kemudian mengapa kita memasang jaring pada bagian atas daripada media budidaya tanaman asollah? Itu kita lakukan ketika terjadi musim kemarau yang sangat parah ya. Ya, pada saat musim kemarau tentunya cahaya matahari sangat terik. Ya, dan sepertinya tanaman asollah juga agak rentan dengan hal tersebut. Jadi bisa kita tambahkan ya, jaring atau paranet pada bagian atas dari media budidaya tanaman asollah. Tapi ketika musim hujan atau musim kemaraunya tidak terlalu parah, saya rasa itu tidak perlu kita lakukan. Cukup kita melakukan pemeliharaan rutin terhadap tanaman asollah. Pemeliharaan rutin apa yang saya maksud? Ya, pemupukan. Ya, pemupukan minimalnya setiap 10 hari sekali atau 2 minggu sekali ya. Namun sebaik-baiknya itu kita lakukan setiap seminggu sekali. Ya, dan satu lagi yang harus kita perhatikan, kita sebaiknya melakukan proses pengadukan media budidaya tanaman asollah itu setiap hari. Kenapa? Karena kita tahu bahwa akar daripada tanaman asollah sangat pendek
sehingga tidak bisa menjangkau pupuk atau unsur hara yang ada di dasar kolam. Ya, umumnya mengendap di dasar kolam. Ya, jadi untuk itu kita lakukan proses pengadukan agar unsur hara atau material pupuk yang kita berikan itu bisa tersebar secara merata ke seluruh kolom air, termasuk pada bagian permukaan, sehingga mudah akar tanaman asollah untuk menangkap dan menyerap unsur hara tersebut. Ya, sahabat YouTube, saudara Christian Fisher, semoga video kami ini, penjelasan saya itu bisa memberikan pencerahan tentang permasalahan yang Anda temukan di dalam membudidayakan tanaman asollah, maupun pertanyaan-pertanyaan yang mungkin muncul sebelum memulai kegiatan pembudidayaan tanaman asollah. Ya, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatian. Semoga bisa membantu ya. Jangan lupa tambahkan komentar pada kolom komentar, berikan masukan maupun pertanyaan-pertanyaan seputar kegiatan budidaya tanaman asollah. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.